Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel dari kami. Sebelumnya kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Ya, monggo pertama. Nama saya Kartika Nur Alfaini, NIM 4111418003. Terus saya Trisa Mariani, NIM 4111418019. Saya Risa Gresiana dengan NIM 4111418020. Oke, untuk selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Kartika Nur Alfaini. Di sini kita memakai artikel yaitu A Strategic Framework for Artificial Intelligence in Marketing. Yang pertama yaitu problem atau studi kasus yang diangkat. Kecerdasan buatan atau AI dalam pemasaran saat ini semakin meningkat pentingnya. Karena peningkatan daya komputasi yang lebih rendah, ketersediaan data besar, dan kemajuan algoritma dan model pembelajaran mesin. Kami melihat aplikasi AI yang luas di berbagai bidang pemasaran. Kami mengusulkan kerangka kerja perencanaan strategis 3 tahap pada penelitian pemasaran strategi, pemasaran siklus tindakan pemasaran. Siklus serupa telah diusulkan, seperti siklus rencana lakukan periksa tindakan Deming tahun 1986. Tetapi siklus itu tidak ada peran strategi. Siklus kami memandang perencanaan strategis sebagai sebuah proses melingkar, dimulai dari melakukan riset pemasaran untuk memahami pasar, perusahaan, pesaing, dan pelanggan, untuk mengembangkan strategi segmentasi, penargetan, dan positioning, dan merancang pemasaran khusus tindakan untuk menjalankan strategi. Siklus ini tidak berhenti di tindakan pemasaran. Pelaksanaan tindakan pemasaran akan umpan balik ke riset pemasaran sebagai data pasar yang merupakan siklus berkelanjutan untuk riset strategi aksi pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu objek penelitian kami. Untuk memfasilitasi penggunaan strategis AI dalam pemasaran, kami mengembangkan kerangka kerja 3 tahap dari riset pemasaran hingga strategi pemasaran, yaitu segmentasi, penargetan, dan pemosisian STP. Untuk tindakan pemasaran, strategis perencanaan yang menggabungkan AI. Kerangka kerja AI strategis ini berdasarkan perspektif yang lebih bernuansa dari pengembangan teknis AI. Studi yang ada tentang AI dan pemasaran, serta aplikasi AI saat ini dan di masa depan. Ini bisa digunakan untuk strategi perencanaan pemasaran, untuk mengatur pemasaran AI yang ada studi, dan untuk mengidentifikasi celah penelitian dalam pemasaran AI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andisa Gacesyana. Atau mau dilanjutkan Risa terlebih dahulu? Baik, akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk target atau goal atau tujuan penelitian tersebut dilakukan. Kerja ini menjelaskan cara AI dapat digunakan untuk riset pemasaran, strategi atau segmentasi penargetan dan positioning STP dan tindakan. Pada tahap riset pemasaran, AI mekanis dapat digunakan untuk pengumpulan data, memikirkan AI untuk analisis pasar, dan merasakan AI untuk pemahaman pelanggan.
pada tahap strategi pemasaran atau STP, AI mekanis dapat digunakan untuk segmentasi atau pengenalan segmen, memikirkan AI untuk penargetan atau rekomendasi segmen, dan merasakan AI untuk pemosisian atau resonansi segmen. Pada tahap aksi pemasaran, AI mekanis dapat digunakan untuk standarisasi, memikirkan AI untuk personalisasi, dan merasakan AI untuk relasionalisasi. Kami menerapkan kerangka ini ke berbagai area pemasaran yang diatur oleh pemasaran 4PS atau 4C untuk menggambarkan penggunaan strategis AI. Untuk metode penyelesaian masalahnya, pada tahap strategis ini, pemasaran dapat menggunakan AI untuk 3 keputusan strategis utama, segmentasi, penargetan, dan pemosisian. Namun, sebelum melanjutkan ke keputusan STP tertentu, pemasar perlu memutuskan keseluruhan posisi strategis untuk memandu keputusan STP mereka. Huang dan Rus tahun 2017 mengusulkan pendekatan berbasis teknologi untuk memposisikan strategi perusahaan sepanjang dimensi standarisasi, personalisasi, dan transaksi hubungan. Yang pertama tadi segmentasi. Segmentasi sendiri adalah mengiris pasar menjadi beberapa bagian, dengan pelanggan di setiap bagian memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik. Misalnya, menggunakan gender untuk membagi pasar sepatu menjadi pria dan wanita, segmen sepatu, dan menggunakan harga dan kualitas untuk mengiris udara pasar perjalanan ke segmen maskapai penerbangan murah dan premium. Untuk selanjutnya ada penargetan, yaitu memilih segmen yang tepat untuk tindakan pemasaran perusahaan. Mengiris pasar lebih mekanikal dan dapat dilakukan secara otomatis dengan AI mekanis, mengingat data yang relevan, namun memilih segmen yang tepat membutuhkan pengetahuan domain, penilaian, dan intuisi. Berbagai teknologi dan analitik telah digunakan untuk penargetan, seperti mesin telusur menggunakan kata kunci yang dicari dan riwayat penelusuran untuk menargetkan konsumen penelusuran dan sosial platform media yang menggunakan minat, konten, dan koneksi yang menargetkan konsumen media sosial. Dari Liu 2020. Terus untuk penentuan posisi, memposisikan, menjembatani atribut produk dan manfaat pelanggan dengan menentukan posisi yang menguntungkan secara kompetitif untuk produk di benak pelanggan. Istilah ini sering dikaitkan dengan positioning merek atau positioning iklan untuk asosiasinya dengan persepsi pelanggan dan komunikasi yang harus dipertahankan sebuah persepsi yang diinginkan. Terus untuk tindakan pemasarannya, pada tahap strategis ini, pemasaran dapat menggunakan AI mekanis standarisasi, memikirkan AI untuk personalisasi, dan perasaan AI untuk relasionalisasi dari Huang dan Rus 2020 yang bergantung kepada manfaat di mana yang diinginkan. Pemasar dapat menggunakan banyak AI kecerdasan secara individu maupun kolektif. Kami menggambarkan penggunaan kecerdasan AI di berbagai bidang pemasaran dengan contoh dan skenario saat ini dan masa depan, serta mendukung ilustrasi menggunakan literatur yang sudah ada. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Anissa. Selanjutnya ada produk. Produk tindakan meliputi barang dan jasa sebagai penawaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tindakan seperti itu biasanya mencakup desain produk, pengemasan, branding, dan pengembalian, dan layanan pelanggan terkait dalam kegiatan ini.
Kami menggambarkan keputusan ini kepada produk, area, dan layanan. Mohon maaf sebelumnya karena gangguan sinyal dari Anissa Graciana. Mungkin bisa saya lanjut sebentar. Kami menggambarkan keputusan ini menggunakan produk atau merek dan layanan pelanggan dengan produk atau merek yang mewakili. Kemudian yang selanjutnya yaitu harga. Tindakan harga atau biaya meliputi tugas pembayaran, penetapan harga, dan negosiasi harga, yaitu biaya yang dibayar konsumen untuk produk. Tugas pembayaran rutin dan dapat ditangani dengan baik oleh AI mekanis, seperti Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon Pembayaran, dan Kotak adalah beberapa pembayaran otomatis yang populer untuk pemasar online. PayPal, Amazon Pembayaran, dan Kotak adalah beberapa pembayaran otomatis yang metode untuk pemasar online. Kemudian ada tempat atau kenyamanan. Tempat adalah cara yang dapat diakses konsumen produk. Kami membahas dua kategori tindakan tempat, yaitu retail dan garis depan, secara virtual atau fisik, di mana interaksi memainkan peran kunci. Dan distribusi, logistik, dan pengiriman, di mana kenyamanan adalah kuncinya. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk promosi atau komunikasi. Promosi sendiri adalah komunikasi pemasaran antara konsumen dan pemasar. Itu bisa termasuk penjualan pribadi, iklan media massa tradisional, dan banyak lagi umumnya pemasaran langsung saat ini. Pemasaran basis data dan pemasaran digital atau pemasaran media sosial, pemasaran seluler, pengoptimalan mesin terlusur, dan lain sebagainya. Semua ini bisa mendapatkan keuntungan dari kecerdasan AI sendiri. Untuk kesimpulannya, aspek AI yang paling mengganggu adalah ia menggantikan dan meningkatkan atas kemampuan berpikir manusia. Salah satu karakteristik paling revolusioner dari pemikiran modern AI adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi dengan menganalisis data besar secara otomatis. Ini menciptakan lompatan kuantum dalam kemampuan pemasaran untuk menargetkan pelanggan individu. Pemasaran terutama membutuhkan pemikiran kecerdasan dan kecerdasan perasaan. Selanjutnya, kami melihat para pemasar yang tidak sabar menunggu teknologi cukup maju menggunakan AI mekanis dan AI untuk berpikir merasakan tugas karena perasaan sebenarnya AI belum siap. Kita juga melihat bahwa kecerdasan AI mungkin tidak banyak digunakan secara efektif, misalnya mengumpulkan data pelanggan tanpa pandang bulu atau menerima rekomendasi AI secara membabi buta. Jadi kami memperkembangkan kerangka strategis ini untuk membantu pemasar memanfaatkan keuntungan dari berbagai kecerdasan AI untuk dampak pemasaran. Di dalam kerangka kerjanya, kami memaparkan cara-cara di mana berbagai kecerdasan AI dapat digunakan dalam riset pemasaran, strategi pemasaran atau STP, dan tindakan pemasaran, yaitu 4P atau 4C. Ini menunjukkan strategi peran yang dapat dimainkan AI dalam pemasaran, serta menunjukkan keterbatasan AI saat ini. Untuk membantu pemasar menggunakan AI dengan bijak, baiklah, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau misal ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Kami dari kelompok saya, Anissa dan Kartika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.